Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan pertandingan antara Indonesia melawan Jepang yang dilaksanakan di pukul 17.35. Di studio sudah ada Bung Anton Sanjoyo. Tadi sebelum ketika jeda break kita sempat membahasnya, ada final squad yang dibawa hari ini untuk melawan Jepang. Kalau dilihat dari final squad ini gimana, Bung? Karena ada juga yang tadinya dipersiapkan melawan Tiongkok tapi tidak dipersiapkan di Jepang. Ya, kalau skuad yang dibawa 30. Jadi ini yang kita dapatkan adalah 23 pemain yang masuk dalam daftar susunan pemain. Ini yang bisa dimainkan. Tapi yang tidak bisa dimainkan, Rizky Ridho kan ada di Jepang juga, tapi dia tidak masuk di dalam DSP karena cedera saat latihan. Jadi rasanya memang akan ada sedikit perubahan di lini belakang. Kemungkinan besar dia akan digantikan bisa oleh Jordi Amat, bisa oleh Miss Hilgers. Opsinya banyak ya? Opsinya cukup banyak di belakang itu. Bahkan menurut saya lini belakang Indonesia ya agak sedikit berkurang dalam hal komunikasi ya di belakang. Karena Jai dengan Rizky Ridho ini udah sangat padu. Dan ini terhubung juga dengan kiper. Jadi kalau misalnya, tapi kemarin komunikasi antara Jai dengan Emil nggak ada masalah juga, tapi memang yang sudah terjalin lama kan dengan Martin Pas. Sudah terbiasa di beberapa pertandingan gitu ya, Bung Jai. Betul, dan menurut saya di sektor kanan kalau Kevin Dix kemarin kan sebetulnya kenapa dia dicadangkan dulu karena dia belum terlalu pulih dari cedera. Nah ini yang masih jadi pertanyaan, kalau Marcelino main siapa yang akan dampingi dia? Siapa yang akan dampingi Marcelino? Ditahan dulu Bung Jan, nanti kita akan bahas. Saya mau menyapa dulu nih salah satu supporter paling setianya timnas Garuda yang kemana-mana selalu diikutin. Ada Effendi Gozali, selamat siang waktu Indonesia, mungkin di sana sudah hampir sore. Bung Ege, gimana situasi di sana, seramai apa sih yang dukung? Ya, selamat siang Bella dan Bung Joy ya. Betulnya kalau sudah ada Joy sudah selesai. Itu jurnalis senior dan teman kita sudah lama sekali meliput ya. Baik, suasana di sini sangat ramai karena di belakang saya aja ada datang dari Indonesia. Kalau ini tinggal di Tokyo. Ini kenapa? Pak Diki. Oke, jadi tadi malam itu pertemuan dari Super Garuda seluruh dunia boleh dibilang ya. Ada Unggul, La Grande Indonesia itu ya, pimpinannya, kemudian Hairil Anwar dari Trust Garuda. Garuda Jepang itu ada Reza, kemudian ada Andi, kemudian juga saya sudah ketemu tadi Afif, Garuda Qatar, Garuda Timur Tengah, Garuda Eropa kemarin kita tentu saja Garuda Jepang, Garuda Australia, Sarif dan kawan-kawan. Jadi semacam kongres supporter Garuda seluruh dunia karena mereka tahu bahwa pertandingan ini walaupun sebetulnya tidak lagi menentukan langkah ke babak keempat, tapi terlihat harapan Bung Joy nanti tolong juga dibahas, diperjuangkan. Kalau kita tampil baik malam ini, Bung Joy ini secara sangat bagus menunjukkan bahwa ini pertandingan paling mahal. Coba kalau misalnya Austria itu harus datang ke Indonesia, kita harus bayar berapa itu untuk latih tanding di sana. Tetapi ini Jepang, saya ajak dah, here. Ya, oke. Nah, ada besok. So Jepang or Indonesia will win. Indonesia di Jepang. Indonesia ya. Yeah. What is your name? What is your name? Hide. Kemungkinan draw. Harapan saya juga demikian. Setidaknya kita jangan kalah seperti GBK. Tadi katanya draw. Kalau posisi kita betul gak Joy? Kalau posisi kita baik, nanti Joy dan kita semua bisa memperjuangkan. Jangan langsung dong host dari bab 4 itu Qatar Saudi begitu. Kalau bisa ya didiskusikan siapa yang sudah masuk di babak 4 oleh AFC dan FIFA itu didiskusikan. Kapan perlu diundi tempatnya gitu, setidak-tidaknya diundi. Begitu Bella dan Bang Joy. Bung Ege tadi sempat bilang udah ada pertemuan dengan adalah Grande Indonesia dan supporter-supporter dari seluruh dunia. Pas ngumpul itu ngapain aja? Udah latihan yel-yel ya buat nanti ya? Oh iya, enggak. Saya kebetulan enggak sempat datang karena kemarin
sama-sama dengan Bung Joy juga itu saya dalam perjalanan kereta menjemput beberapa teman lain, ada 12 orang yang nyusul datang dari Tokyo naik Shinkansen ke Osaka. Tapi dari yang dengar kemarin akan ada koreografi, tapi sekali lagi di sini kan ada peraturan-aturannya. Kalau payung boleh bawa tapi cuma sampai luar stadion. Terus kemudian nanti di dalam stadion kita hanya boleh pakai mantel. Jadi artinya ada peraturan yang tidak sembarangan. Namun di yel-yelnya sudah dilatih sedemikian rupa, semuanya sangat semangat. Saya yakin begini pun 3.000 yang dialokasikan buat penonton Indonesia, sama seperti di Australia dulu dialokasikan jumlah tertentu, tapi setengah stadion itu penuh oleh para penonton kita. Kemudian juga Ketua Federasi Sepak Bola Jepang juga sudah minta maaf ya, Miyamoto mengatakan mohon maaf, harusnya pertandingan ini kami laksanakan di Stadion Nasional yang menampung lebih banyak penonton. Mereka nggak duga bahwa ternyata penonton Indonesia itu bisa begitu banyak, yang tiketnya cepat sekali selesai, yang membeli tiket cepat juga antrinya luar biasa. Gitu Bedan, Bung Joy. Bung Ege, kan pasti ada yel-yel nih biasanya. Boleh nggak dinyanyiin yel-yelnya buat nanti? Ini yang menyanyi ya udah ada di samping saya. Ini khusus dari Indonesia nih yang penyanyinya khusus ya. Ayo. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini kita menang. Iya. Itu ya. Ada lagi lah, coba lihat, Mela, Joy. Ini kita baru makan saja, sudah tiba-tiba ketemu lagu dari mana? Dari Sidoarjo. Coba dong lagunya diminta nyanyi. Garuda. Garuda kebanggaanku. Yakin hari ini semoga menang. Insya Allah menang karena ini Jepang lawannya soalnya ya. Menang, wih semangat. Sidoarjo semangat loh ini tuh. Semua orang di sini bingung. Tapi dia tahu bahwa ini Indonesia, Garuda main lawan Samurai Biru. Merinding katanya, merinding ya. Siap, ini sudah siap-siap menuju stadion ya. Oke. Pernah ketemu kami Phnom Penh, berarti mengingat jarak yang manis itu. Siap, Bella dan Bung Joy. Oke, terima kasih laporan pandangan matanya dari sana. Selamat mendukung timnas di sana. Jangan lupa jaga kebersihan juga, karena biasanya kalau di Jepang itu kan kebersihan sangat-sangat dijaga. Hati-hati. Kalau soal analisis saya percaya sepenuhnya Bung Joy lah. Top senior kita semua. Bung Joy, sudah terjamin soalnya Bung Ege ya. Ya, sama-sama. Nanti kalau sewaktu-waktu udah dekat-dekat stadion gabung lagi boleh ya, Bung? Boleh dong. Oke, siap. Nanti kita Bella dan semuanya oke. Oke, nanti kita kontak lagi. Dimana-mana ketemu pendukung Indonesia, lebih lah dari 3.000. Siap, oke. Terima kasih Bung Effendi Ghazali. Selamat mendukung timnas di sana, selamat menikmati pertandingan. Tadi ada beberapa yang disampaikan dari Bung Effendi Ghazali untuk Bung Joy. Gimana Bung Joy? Kayaknya berharap untuk draw. Emang kalau draw kenapa? Ini sebetulnya kan memang kalau dalam posisi katakanlah pasar taruhan gitu kan, Indonesia ini underdog di bawah Jepang karena bukan saja peringkatnya tapi juga level permainannya kan kalau kita lihat sendiri kalau mereka menurunkan, sebetulnya ketika mereka tampil di GBK pun sebetulnya bukan skuad yang paling kuat itu, ada beberapa pemain utama nggak main, tapi Indonesia kan kalah 4-0. Telat lagi. Kelihatan levelnya itu memang beda lah karena mereka kan memang berkompetisinya kebanyakan di Eropa. Bahkan kalau kita bicara level J-League, liga domestik mereka, itu mereka salah satu yang menguasai Liga Champion Asia. Jadi levelnya memang udah beda lah, kita berbeda liga dengan Indonesia. Tapi apapun, memang kalau dalam konteks pertandingan internasional, mereka pasti akan tampil sekuat tenaga karena bagaimanapun mereka tidak mau dipermalukan juga kan, meskipun tampil dengan U23 dan kebanyakan adalah skuad yang lapis kedua misalnya, mereka tetap mau masuk di skuad pertama kan. Itu mereka ingin tunjukkan kepada pelatih bahwa mereka juga mampu bersaing dengan Endo dan kawan-kawan gitu loh. Jadi kalau hasilnya draw, peringkat Indonesia akan sedikit naik karena level Jepang jauh di atas Indonesia. Jadi koefisiennya itu masih positif.
Bahkan kalaupun kalah, itu Indonesia tidak kehilangan banyak poin karena memang lawannya Jepang. jauh di atas. Justru kebalikan bagi Jepang. Kalau mereka kalah lawan Indonesia, koefisiennya ngedrop banget jauh posisinya. Jadi mungkin inilah yang sebetulnya kesempatan. Jadi kalau misalnya tadi EG bilang mengharapkan draw, itu yang paling realistis sih sekarang. Mengharapkan menang sih oke saja, tapi menghadapi Jepang di Osaka rasanya kan berat banget gitu loh. Di sini aja kita susah di kandang menang, lagi kan, di kandangnya Jepang lagi kan. Nah, tapi tampaknya kalau betting saya maksudnya harapan saya sih draw lah. Bisa 1-1 gitu. Kalaupun kalah jangan lebih dari 2 gol lah. Kalah lebih dari 2 gol pun nggak malu-maluin karena yang dilawan adalah Jepang. Kecuali kita lawan Brunei ya. Kalah 4-0 ya malu-maluin gitu. Nah, kalau kita ada prediksi susunan pemain timnas versus Jepang ada 3-4-2-1. Bung Joy, kiper ini kira-kira akan ada gambaran atau ada prediksi lah kira-kira nanti susunan pemainnya seperti apa, nanti ditampilkan sama teman-teman Kompas TV karena kita lihat kan sudah ada 23 nama yang jadi final squad yang akan dimainkan pada hari ini. Memang pertanyaannya karena kemarin kiper Emil Audero-nya bagus banget mainnya ya untuk kali pertama dan dia tenang sekali. Nah, kalau nanti nih kira-kira kalau Bung Joy ini kan kita lihat dari kompas.com nih sambil kita tunggu starting line up resmi ini kira-kira akan seperti ini nggak Bung Joy nanti susunan pemainnya? Iya, kalau Rizky udah pasti nggak bisa main, tapi Hübner akan ada di kiri, kalau Miss Silgers main dia akan ada di kanan. Lalu Verdong akan ada di kiri, bukan Kevin Dix ada di kanan. Sementara Joy Pelupesi dan Tom Haye kemungkinan tetap. Sementara di depan udah pasti nomor 9 posisinya oleh Romeni. Nah, ini siapa yang bisa menggantikan? Menurut saya mungkin Egy akan diganti oleh Marcelino Ferdinand dan Kambuaya akan tetap. Jadi yang berubah hanya posisi dari Rizky yang tidak disertakan dalam DSP. Kemudian Egy mungkin akan disimpan dulu sebagai cadangan karena harus menguji lagi kemampuan Marcelino beradaptasi dengan Joy Pelupesi terutama dalam kerjasama di lini tengah. Jadi inilah tim terkuat yang disiapkan nanti oleh Kluivert untuk menghadapi siapapun nanti di putaran keempat. Jadi rasanya perubahannya tidak terlalu banyak. Kalau Rizky Ridho pulih, posisi Miss Hilgers atau siapapun yang ada di belakang bersama Jai pasti akan kegeser lagi. Karena Rizky menurut saya udah pasangan yang paling pas buat Jai Isdes. Ya, memang kalau kita lihat kan kadang main bola itu chemistry-nya juga harus ada. Karena begitu di lapangan tidak terlihat, hanya lihat orangnya aja chemistry udah dapat pasti udah tahu arahnya mau kemana. Nah tadi sempat disampaikan oleh ada paket berita yang dikatakan timnas yang sekarang bukan timnas yang dulu ketika kita melawan Jepang dan kalah 4-0. Perbedaan paling signifikan itu ada di mana Bung Joy? Yang pertama pelatihnya beda. Jelas kalau nah, udah pasti pelatihnya beda dengan segala plus minusnya pelatihnya beda. Tetapi yang selalu saya katakan tim yang kalah lawan Jepang kemarin kan belum ada Ole, belum ada Joy Pelupesi. Jadi memang ini menurut saya perbedaan terbesar antara tim yang sekarang dipegang oleh Patrick Kluivert dan tim yang kemarin yang dibangun dari nol lah saya katakan oleh dari minus malah kalau kata orang-orang. Kenapa? Dibangunnya dari minus malahan bukan dari nol lagi kalau kata orang-orang. Karena kan Sintayong 3 tahun ya, jadi dia membangun itu memang dalam tanda kutip berdarah-darah, memotong generasi yang menurut dia udah rusak dan segala macam kan. Nah ini ya, nah sebetulnya bawaannya dari Sintayong ini kan masih sekitar 80%-an ada di timnya. Dalam arti teknik, strategi, dan susunan pemain ya. Masih sekitar 80%. Jadi memang backbone-nya udah ada. Kluivert ini tinggal meneruskan, melihat celah-celah mana yang perlu diperbaiki, baru dia isi. Tapi keping yang hilang, yang ditemukan itu menurut saya, keping yang paling berharga. Itu ada pada Joy Pelupesi dan Ole Romeni. Kan selama ini kita nggak punya pemain nomor punggung 9 ya kan, posisi nomor punggung 9. Ramadan Sananta bahkan sekarang di drop gitu loh. Hoki Caraka udah nggak pernah dipakai lagi. Rafael Struijk dipanggil meskipun dia tidak terlalu menunjukkan performanya, tapi dia memang
dibutuhkan ya. Pemain ini bukan striker, tapi dia sering mengacak-acak sisi kiri pertahanan lawan. Dia memang masih tetap dibutuhkan. Jadi rasanya kalau kita bicara tim yang lalu berbeda, ya memang berbeda. Satu pelatihnya udah berbeda, keping yang hilang sudah ditemukan. Jadi rasanya sih kita cukup optimis ya menghadapi, bukan hanya menghadapi Jepang tapi juga menghadapi putaran keempat gitu. Karena memang apa yang sudah dibangun oleh Sintayong, diteruskan oleh Patrick Kluivert, dilanjutkan dengan menurut saya cukup mulus ya. Meskipun katakanlah kemenangan melawan Cina kemarin tidak terlalu smooth. Artinya dominasi sempat dipegang oleh lawan dan macam-macam. Tapi ke depan pasti akan ada perbaikan. Nah, seperti apa perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk timnas ke depannya kita akan bahas usai jeda, saudara. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.